Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang malam Kau sudah tolong dan memberkati kami. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terangi hati kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Mari kita melihat beberapa dasar atau alasan mengapa kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan mengapa Yesus harus naik. Kenapa Yesus tidak di bumi saja sih bersama dengan murid-murid setelah kebangkitannya? Ya, mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Ya, jadi murid-murid juga sama. Ketika Yesus menceritakan tentang kepergiannya, ya, dia akan pergi ke rumah Bapa. Murid-murid menjadi gelisah, ya, murid-murid menjadi takut, murid-murid menjadi bingungan. Ya, kenapa harus Yesus naik ke surga? Karena di sini, kalau di sini waktu di dalam Yohanes 14 ini murid-murid belum mengerti ya Yesus ini ke sorga. Tetapi mereka tahu adalah Yesus akan meninggalkan mereka. Lalu di sini Yesus memberikan alasan-alasan mengapa dia harus pergi ya, meninggalkan murid-murid. Oleh sebab itu Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk jangan gelisah hatinya. Mengapa mereka harus tidak gelisah hatinya? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Inilah yang menjadi alasan pertama mengapa Yesus harus pergi. Karena Yesus harus menyediakan tempat bagi kita di tempat di mana ia pergi. Ya, pada saat itu murid-murid belum tahu kepergian Tuhan Yesus itu kemana. Yang jelas, yang mereka tahu mereka akan ditinggalkan. Dalam pikiran mereka harusnya tak usahlah pergi. Tetap saja di sini bersama-sama dengan kami ya. Tetapi Yesus memberikan penjelasan kepada murid-murid bahwa dia harus pergi dan dia harus menyediakan tempat bagi kita. Hal yang pertama juga bagi kita, mengapa kita memperingatkan atau mengingat kembali kenapa Yesus pergi. Kenapa Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita ya pada saat ini? Karena Yesus harus menyediakan tempat bagi kita. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mungkin sekarang belum melihat ya, percaya saja bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi saudara, bagi kita, bagi semua orang percaya. Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik. Tuhan sedang memberikan tempat yang mendatangkan sukacita, tempat yang memberikan damai sejahtera bagi kita, tempat yang sangat layak, jauh lebih layak dari bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, tempat yang sangat menyenangkan ya. Kebetulan saya saat ini sedang ada di pemandangan yang cukup indah, yang cukup baik ya. Tetapi saya mau katakan, tempat yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang percaya jauh lebih indah, jauh lebih baik yang saya lihat sekarang ini. Saya percaya itu. Dan Tuhan sedang menyediakan. Itulah kita harus mengingat terus kenapa Yesus harus meninggalkan kita untuk saat ini ya. Yang pertama adalah karena dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, aku pun berada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah Yesus akan datang, Yesus akan kembali, Yesus akan memberikan janjinya, dan janjinya itu iya dan amin. Ketika dia pergi, dia pasti akan kembali ya. Dan dunia sedang menanti-nantikan orang-orang percaya di Israel sana maupun orang Yahudi asli di sana yang belum percaya. Mereka semua sedang menantikan Mesias, kedatangan Mesias. Tapi berbeda dengan kedatangan kita. Mereka menantikan kedatangan Mesias yang pertama,
sedangkan kita menantikan kedatangan Mesias yang kedua. Ya, jadi kedatangan Yesus ini sangat-sangat dinantikan oleh orang-orang percaya. Dan Yesus pasti datang, Yesus pasti akan menepati janjinya. Dan ketika Yesus datang, Yesus akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Tempat yang baik sekali ya. Puji nama Tuhan. Lalu yang ketiga, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus katakan lebih berguna. Murid-murid berpikir, mungkin kita juga berpikir lebih berguna Yesus ada di sini. Tetapi Yesus sebaliknya berpikir kalau Dia harus pergi. Mengapa Dia harus pergi? Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Siapakah penghibur ini? Penghibur ini bukan berbicara orang, bukan berbicara manusia, tetapi penghibur ini berbicara tentang pekerjaan Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi kita orang-orang percaya. Ya, untuk apa Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang-orang percaya? Bapak Ibu Saudara, kalau melihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yaitu ayat 19, ada ayat 23, itu ada 7 kali kata membenci sampai ayat yang ke-25 ya. Jadi dunia itu sangat-sangat membenci orang-orang percaya. Ya, kalau ada orang di sekitar kita membenci kita, tentunya hidup kita tidak akan dibikin enak. Ya, tentunya kita akan dipersulit, kita akan dibuat susah, kita akan dibuat menderita dan sebagainya ya. Dikatakan dunia membenci. Ya, ketika dunia terus menyerang kita, dunia terus menyakiti kita, dunia terus mengecewakan kita, dunia terus membawa kita semakin jauh daripada Tuhan, mungkin kita mengalami penderitaan-penderitaan. Ingat yang saya katakan ya. Nah, yang pernah saya khotbahkan, penderitaan itu ada berbagai macam. Penderitaan karena kita ada di dalam kebenaran, penderitaan karena perbuatan kita sendiri ya. Perbuatan karena kebenaran, ya itu dia, ketika kita melakukan kebenaran, ya dunia membenci kita. Nah, di saat dunia membenci kita, di saat dunia membuat kita takut, di saat dunia membuat kita gelisah, di saat dunia membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan, inilah tugasnya penghibur itu diberikan kepada kita. Inilah tugasnya, atau mengapa Yesus harus. Kalau Yesus tetap ada pada saat itu, ya Yesus hanya satu. Dia terbatas dengan ruang dan waktu. Tetapi ketika Yesus pergi, Allah akan mencurahkan rohnya secara melimpah. Sehingga ya Allah ada di sini, Allah ada di sana, Allah ada di mana-mana. Tidak terbatas ya. Pada saat ini juga saya percaya Allah ada di tempat ini. Untuk apa Allah di tempat ini? Rohnya itu ya, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita dari dosa, dari penghakiman, ya, dari juga kebenaran ya, sehingga kita mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan terus diterangi hati kita oleh Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu Yesus mengingatkan kembali murid-murid di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, dikatakan ya, Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus itu turun, Roh Kudus itu diberikan, maka Roh Kudus itu yang memampukan kita, memberikan kita kuasa untuk kita bisa bersaksi ya. Tanpa kuasa itu kita tidak akan bisa bersaksi. Tanpa kuasa itu kita tidak akan bisa menjadi berkat. Oleh sebab itu, itulah gunanya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itulah gunanya Yesus pergi ya.
Yesus pergi, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia memikirkan kita. Dia menyediakan tempat yang terbaik buat kita, dan dia akan datang kembali. Selama waktu antara dia pergi dan dia akan datang kembali, dia memberikan Roh Kudusnya. Artinya tidak sedetik pun Yesus meninggalkan kita. Ketika kita memperingati kenaikan Tuhan, ya, kita harus juga mengingat bahwa Yesus naik ke surga itu bukannya untuk meninggalkan kita, atau dia sudah tidak tahu urusan kehidupan orang-orang percaya. Tidak, justru dia malah menyediakan lagi yang lebih terbaik lagi, yang lebih luar biasa lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami tekanan dan sebagainya. Ayat terakhir, Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Itu tadi yang saya katakan, ya, dunia akan terus menyerang kita, dunia akan terus mempertawakan kita, dunia terus akan membuat kita menangis, meratap. Ya, mereka bergembira. Mungkin kita akan melihat kok dunia enak, ya, dunia senang. Kok saya jadi anak Tuhan menderita, saya jadi anak Tuhan kok susah akhirnya, ya. Saya mau katakan, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Tidak ada seorang yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ya, itu hanya sekejap, ya, itu hanya sementara saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan diberikan sukacita yang dunia tidak bisa ambil, damai sejahtera yang dunia tidak bisa ambil. Ya, sekarang ini biarkan saja dunia bergembira. Saudara mungkin merasakan merasakan ratapan, tangisan, tetapi tunggu saatnya Bapak Ibu Saudara akan merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan dunia tidak bisa ambil lagi itu. Ya, dan saya yakin percaya, penderitaan yang kita alami sekarang ini, tangisan, ratapan yang kita alami saat ini, ya, itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima nanti, kemuliaan yang akan kita terima nanti. Oleh sebab itu, bersabarlah, tunggulah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera yang sejati, ya. Damai sejahtera yang sejati daripada Tuhan itu tidak bergantung pada hal-hal dunia ini, tidak bergantung pada kekayaan yang kita miliki, tidak bergantung kepada kesehatan, kekuatan yang kita miliki, tetapi damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan itu bisa aktif, bisa ada, bisa terjadi kapanpun, dimanapun, seperti apapun, dalam keadaan apapun, kita akan tetap sukacita, kita akan tetap memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa sekali lagi. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, dan hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi momen buat kita, di mana kita meyakini bahwa Yesus akan datang kembali. Kita sudah ada tempat di sorga di sana, dan Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terus berkati sidang jemaat-Mu yang ada di Bogor, di Gading Serpong. Berikan mereka kekuatan. Mungkin mereka sedang ada mengalami goncangan, penderitaan dan sebagainya. Biarlah kami tetap percaya, karena kami yakin ini hanya sesaat, ini hanya sekejap Tuhan. Suatu nanti kelak Engkau akan datang, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan membukakan jalan bagi kami, bahkan Engkau akan memberikan kami tempat yang terbaik, jauh lebih indah daripada dunia ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus akan tetap menerangi, akan terus menginsafkan kami semua sidang jemaat-Mu, gereja-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.